saya pahami, korupsi itu salah satu isu yang termasuk dalam kategori extraordinary crimes. Selain ada misalnya tindak pidana perdagangan orang, kemudian terorisme, juga pelanggaran HAM berat. Artinya menurut saya dengan kondisi itu, cara berpikir kita harus juga extraordinary, tidak disikapi dengan cara-cara berpikir yang biasa-biasa saja. Nah sayangnya sampai hari ini saya melihat seolah-olah saja itu baru terjadi, tapi sebelumnya kita menangani korupsi ini bisnis as usual aja, seolah-olah itu ada KPK, ya harian, penyidiknya dan seterusnya. Itu poin yang pertama. Yang kedua saya ingin mengajak lebih jauh selain hal yang substansi yang bersifat tadi ya, beberapa masukan kita dari Tekala, juga dari Kang Alam atau dari Kang Bendy, hal yang bersifat basic itu asas. Karena dia sebenarnya crimes. Bisakah kita, atau sepakatkah kita, atau maukah kita, atau mungkin sudah ada di dalam draft itu, membawa isu ini, perampasan aset ini dalam asas retroaktif. Artinya jangan dia baru berlaku sebagai tetapkan. Artinya koruptor-koruptor yang terdahulu yang lebih gajah, lebih banyak, lebih menggulita yang jelas. Saya dalam konteks ini misalnya, karena mau tidak mau isu KKN ini atau korupsi ini kan sudah kita berikan setidak-tidaknya sejak 25 tahun lalu lah ketika hasil informasi gitu ya. Ini sudah 25 tahun gitu ya. Saya mungkin boleh berharap kalau ini kemudian diberlakukan, ya penerapan pertama itu kepada keluarga Soeharto. Karena kita lihat sampai sekarang kan belum pernah ada penanganan isu terhadap aset-aset keluarga keluarganya yang mungkin itu memang tidak habis. Dan karena itu masih main dalam konteks politik misalnya. Tadi disebut kawan sekolah saya berkaitan dengan politik. Ya kita lihat keluarga Cendana itu dari tahun ke tahun itu dari 5 tahunan ke 5 tahunan itu selalu punya akses, bahkan punya partai sendiri yang memungkinkan dia untuk masuk ke dalam pengambilan keputusan. Kalau catatan saya ketiga tadi kami itu berkaitan dengan kultur, mungkin juga sulit memang. Saya pribadi kita harus pesimis ya, karena apa? Mungkin Indonesia ini satu-satunya negara yang korupsinya itu betul-betul struktural dan berjamaah. Kalau tadi bilang ada partai oposisi yang diperkuat, saya juga tidak yakin. Karena apa? Ya kita ingat kasus impor sapi misalnya. Itu partai yang sekian puluh tahun itu betul-betul menciptakan dia sebagai partai oposisi. Karena apa? Kebagian juga penciptaan dari KPN-nya gitu, meskipun dia tidak ada di kabinet. Nah untuk itu saya memang masih punya sedikit harapan bahwa ini bisa berjalan dan harus berjalan kalau memang dikawal oleh masyarakat sipil dan perguruan tinggi, katakanlah begitu ya. Dan memang harus dengan radikal. Dulu kita begitu berani ngomong sebagai kelompok mahasiswa pemuda yang radikal. Sekarang ini begitu dicap radikal kok sampai betul kita gitu ya. Karena pemaknaan soal radikalisme ini sudah bergeser dari hal-hal yang memang kita ingin ada perubahan yang signifikan, yang substansial, setidaknya dalam konteks korupsi ini. Sekarang jadi takut kalau dianggap radikal itu ya udah pasti bro, BBC. Soalnya kan begitu. Padahal kan tidak jadi, bisa jadi tidak nyambung itu urusan. Nah saya kira itu Kang Moderator, saya berharap mudah-mudahan diskusi ini walaupun singkat waktunya dan sedikit orang, tapi akan live juga ya lewat beberapa akun kami. Saya berharap ini tidak berhenti, dan saya juga berpikir akan berdua ini sangat mungkin jadi narasumber yang tadi kan alhamdulillah siapapun calon presiden depan menodori dengan agenda ini gitu. Datangi calon-calon itu setuju nggak, berani nggak menyiapkan ini? Kalau berani hayu kita dukung, kalau nggak kita tinggal. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Tadi mengambil dari yang terakhir, kekuatan netizen itu membuka banyak peluang sebenarnya yang menyebabkan RUU perampasan aset ini jadi naik lagi. Jadi kalau kita bicara RUU perampasan aset, saya agak mengulang sedikit. Memang dari 2015 isu ini berada, tapi seperti ini bukan satu topik yang menarik untuk dibahas. Even di kalangan, balik lagi ke di kalangan hukum pidana, dosen itu juga ini bukan sesuatu kajian yang menjadi prioritas. Karena saat ini kan memang sebelumnya kita lebih fokus ke KUH pidana. Perampasan aset ini seolah-olah sebenarnya jadi seperti hanya nempel ke tindak pidana korupsi. Padahal kalau kita bicara konteksnya, perampasan aset itu kan relevansinya mungkin lebih banyak juga ke pencucian uang atau ke narkotika atau juga ke terorisme, bisa juga ke tindak pidana lain yang sebenarnya motifnya ekonomi. Dan dari contoh-contoh kasus ini sebenarnya kita bisa melihat bahwa ini merupakan satu rangkaian besar ya. Bisa jadi ini bicara tentang good governance,
bisa jadi ini bicara juga tentang sebenarnya semua orang sudah tahu, tapi mencoba untuk tidak tahu, gitu ya. Jadi ada momennya yang membuat ini menjadi bangkit, gitu. Dan media sosial ternyata di satu sisi memang jadi tempatnya flexing, tapi di satu sisi juga sebagai sarana yang bisa digunakan sebagai sarana mengungkapkan kejahatan. Oke, next. Pertanyaan paling dasar adalah apa sih dimaknai dengan perampasan aset? Selama ini mungkin kita batasi ke korupsi. Dan pembicaraan ini memang lebih banyak bermunculan kalau khusus ini adalah di penggiat anti korupsi. Sehingga seolah-olah ini hanya menjadi materi dari tindak pidana korupsi. Sebenarnya kalau kita melihat lebih jauh ya memang harusnya semua orang berkontribusi terhadap ini. Di hukum pidana ini sebenarnya bukan masuk ranah material, tapi dia ke ranah formil. Nah, masalahnya di ranah formil itu kan isinya orang, lembaga, bicara kekuasaan, bicara kewenangan, bicara koordinasi. Sebenarnya Kejaksaan 2020 sudah punya perja tentang pemulihan aset yang kurang lebih isinya sama sebenarnya dengan RUU perampasan aset. Cuman saya nggak tahu apakah itu 2020 apakah sudah dievaluasi atau belum, karena itu seperti jalan sendiri kan. Jaksanya yang jalan sendiri tanpa koordinasi juga, apakah dengan kepolisian, apakah dia koordinasi juga cukup baik dengan PPATK, atau dia koordinasi dengan baik juga dengan pengadilan dan segala macam. Intinya perampasan aset ini bicara bahwa negara punya kewenangan berupa upaya paksa. Upaya paksanya untuk apa sebenarnya? Mengambil alih atas penguasaan termasuk juga kepemilikan. Jadi yang diambil itu adalah penguasaan dan kepemilikan aset tindak pidana. Nah ini harus dimaknai, ini tadi juga jadi pertanyaan, aset ini harus aset yang seperti apa sih? Aset tindak pidana. Akan timbul pertanyaan lagi, kapan dia bisa diambilnya, apakah sudah diputus atau belum diputus? Kalau kita balik ke UNCAC dan UNTOC sebenarnya ada dua model, conviction based dan non conviction based. Ada yang harus menunggu putusan pemidanaan, itu yang selama ini kita pakai. Cuma putusan pemidanaan itu kita tahu bahwa sangat lama, berlarut-larut, seringkali itu juga dijadikan sebagai dalam kasus-kasus korupsi itu juga bukan dalam konteks penghukuman, tapi sebenarnya dalam konteks pengampunan. Ya, kalau kita bicara putusan pidana tuh kadang-kadang ya udah aja dipidana secukupnya. Dan model pemidanaan kita kan selama ini selalu ada layering. Jadi kalau ada pidana selalu di layer, kalau tidak sanggup diganti dengan subsidiar penjara, kurungan yang sebagian besar akan mengambil itu. Ya, terima kasih. Kalau saya optimis masih ada perubahan yang dimungkinkan. Leadership ya dalam setiap level itu menjadi penting menurut saya untuk perubahan. Tadi saya cerita tentang kereta api, Bang Alam, Jonan, gitu kan, meskipun dan cukup sustain sampai sekarang layanan kereta lumayan baik. Timbang dulu ada orang numpang di katup itu dan segala macam dan berubah. Jadi ada satu sektor yang bisa kita tunjuk bisa berubah, gitu loh. Seperti itu sektornya. Orangnya, menurut saya leadership tetap ada. Jadi mudah-mudahan ada satu patahan-patahan sejarah di mana orang-orang baik itu bisa masuk dan terpilih. Menurut saya itu. Dalam konteks sistem tadi saya bilang bahwa yang pertama yang paling penting harus kita jaga itu pergantian pemerintah secara tertib dan teratur. Itu caranya. Sistemnya itu kita sudah punya. Makanya relawan yang mengusulkan perpanjangan waktu itu kurang ajar itu. Karena ini cara. Itu mekanismenya ada, tinggal stok leadershipnya ada sebenarnya. Cuma memang sulit terrekrut gitu kan. Mau pilkada, mau pilpres dan segala macam, stok itu ada, tapi karena berbagai kesulitan jadi terus sulit direkrut. Tapi leadershipnya menjadi sangat penting. Dan saya masih bisa berharap ada. Tentang aib, saya menawarkan satu mekanisme menutup aib yang islami juga kira-kira begitu. Karena saya sering dikritik juga berkaitan dengan aktivis anti korupsi ini kan membuka aib orang. Begini caranya, buka dulu aibnya, kita setelah terbuka aib itu, ganti kerugian negara, publik dan segala macam, setelah itu sama-sama tutup aibnya kira-kira begitu. Jadi jangan belum apa-apa sudah tutup gitu, karena itu menutup peluang terbukanya korupsi.